Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada satu doa yang sangat eh, familiar bagi kita semuanya, yaitu doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Ya. Ini khas nama kita, nama Indonesia. Jadi kalau dicari asal usulnya ya memang tidak ada, tapi doa ini menjadi istimewa karena memiliki tempat yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Hampir tidak ada orang yang tidak kenal dengan doa ini. Nah, kalau kita telusuri ya di dalam Al-Quran ya, kita akan menemukan doa ini ternyata ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat ke-200 dan 201. Nah, ini khusus membahas tentang doa ini. Ya, bisa kita lihat di dalam Al-Quran ya. Nah, ini dalam satu rangkaian pembahasan makna sekaligus ya, makna dari Al-Quran. Hmm. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Ya, disebutkan di situ ayat ini berkaitan dengan orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Fa'idza qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyaddu dzikra. Maka apabila kalian sudah menyempurnakan manasik haji, maka segeralah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sebagaimana zikir kalian mengingat apa kalian menyebut kepada bapak-bapak kalian. Au asyadda dzikra atau yang lebih lagi, lebih banyak lagi atau lebih kuat lagi. Nah, mengapa ini disebutkan tentang berzikir kadzikrikum aba'akum ya? Maka kita bisa lihat di dalam tafsirnya, ternyata ini kaitannya dengan berzikir itu merupakan ikatan hati kita kepada Allah. Sebagaimana ikatan hati seorang anak kepada orang tuanya. Kama as-sabi, kakaulihi as-sabi, sebagaimana ucapan seorang anak, abah, umah. Nah, ini di tafsirnya disebutkan begitu. Wa qauluhi kadzikrikum aba'akum ikhtalau fi maknahu. Tentang makna dari kadzikrikum aba'akum memang ada beberapa makna, beberapa pengertian yang bisa dipahami. Faqala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj an Atta, dari Atta, huwa aka qauli as-sabi, abah umah. Sebagaimana perkataan seorang anak kecil yang menyebut-nyebut bapak dan ibunya. Nah, saya kira kita tidak bisa menghitung ya berapa kali, dan tidak pernah memang kita sengaja menghitung seorang anak balita bagaimana berapa kali dia menyebut nama bapak dan ibunya dalam sehari. Karena ini ikatan hati yang sangat kuat ya. Bahkan maknanya itu adalah kama yalhaj as-sabi bidzikri abihi wa ummihi. Jadi sebagaimana seorang anak kecil yang merengek-rengek kepada bapak dan ibunya dengan menyebut-nyebut namanya. Nah, sepertinya semestinya kita memang berdoa pada Allah itu seperti halnya seorang seorang anak kecil ya, sebagaimana balita yang merengek-rengek kepada ibunya. Nah, sudah barang tentu ya kita tidak tidak sampai tidak bisa menghitung lagi berapa kali kita merengek itu. Nah, ini
menunjukkan satu ikatan hati ya. Sebagaimana kita perhatikan anak kecil sekali ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggal sebentar saja. Mungkin ditinggal ke kamar mandi sebentar saja, anak itu sudah memanggil-manggil ibunya, memanggil-manggil bapaknya. Nah, ini bukan hanya sekedar satu kebiasaan atau satu kondisi ya, tapi ini menggambarkan tentang tadi itu. Kasih sayang Allah kepada manusia sehingga dia menginginkan manusia ini seandainya dia pun merengek-rengek seperti anak kecil ini justru dicintai Allah oleh Allah sebagaimana anak kecil yang merengek itu boleh saja gitu ya. Nah, merajuk itu ya kepada Allah ini adalah yang mestinya dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian eh, sebagian manusia faminan nasi mayakulu robbana atina fid dunya. Sebagian manusia mereka itu berdoa meminta kepada Allah eh, bagian dunia. Atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Dan tidak ada baginya di akhirat nanti bagian. Artinya kalau orang itu hanya berdoa minta kepada Allah, yang disebut itu hanya dunia saja, maka yang dia dapat yaitu saja. Dia tidak akan mendapatkan bagian akhirat. Ini ternyata sangat dalam maknanya karena berkaitan dengan orientasi kita dalam berbuat. Nah, diawali dari tentang harapan-harapan kita eh, yang mendorong kita melakukan segala sesuatu itu. Nah, harapan-harapan kita itu diwujudkan dalam doa kita. Ya, sebenarnya boleh saja sih kita minta apa saja, sebagaimana tadi rengean anak kecil itu ya, minta apa saja boleh. Tapi sebenarnya setelah kita minta, semestinya kan kita sebagai orang yang sudah dewasa, mengenal iman, mengenal motivasi hidup, nah semestinya kita sudah mulai tahu minta itu tujuannya untuk apa. Ya. Kalau anak kecil meminta pisau kan orang tua melarang karena dia eh, apa orang tua tahu anak itu belum tahu apa apa manfaatnya pisau itu, ya. Pisau yang tajam karena bisa membahayakan dirinya. Nah, tapi kalau bagi orang yang sudah dewasa kan bisa ditanya tujuannya. Kamu minta pisau mau dipakai untuk apa? Mau mengupas mangga. Nah, itu kan ada tujuan yang jelas ya. Kalau hanya untuk bermain-main, saya kira tidak ada orang dewasa yang menggunakan pisau yang tajam sekedar untuk bermain-main ya. Saya kira punya tujuan yang jelas. Nah, demikian juga ketika kita minta kepada Allah, mestinya kita juga punya tujuan dari apa yang kita minta. Misalnya orang minta kaya, nanti kalau kaya mau buat apa? Nah, itu tujuan itulah yang ditanyakan kepada diri kita. Kalau ada orang minta diberikan kekuasaan, ya, ini sudah menjelang pilkada. Nah, setelah berkuasa mau apa? Ini pertanyaan yang diberikan. Kekuasaan itu mau buat apa? Nah, karena banyak orang yang meminta tanpa memiliki tujuan dari apa yang dia minta itu. Mungkin ada yang nantilah dipikir nanti kalau sudah dapat kan gampang gitu ya. Ternyata eh, ini yang justru biasanya akan salah jalan itu di situ. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, sesuatu itu nanti mau dipakai untuk apa? Ini sejak awal mestinya kita luruskan. Nah, ini doa ini juga sekaligus memberikan kepada kita suatu arah kehidupan kita untuk menetapkan tujuan hidup kita supaya ya kita memang tidak hanya sekedar meminta, tapi kita juga tahu apa yang sedang kita minta itu, apa nanti manfaatnya. Nah, sebagian dari waminhum dari ayat yang ke-201 ya. Waminhum dan sebagian dari manusia mayakulu mereka itu dia itu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhanku berikanlah bagiku di dunia ini hasanah, satu kebaikan. Wafil akhirati hasanatan dan berikanlah untuk akhirat kami segala kebaikan.
Wa qina adzabannar. Dan jagalah kami dari azab neraka. Nah, ini orang sudah mulai punya arah gitu ya dalam meminta pada Allah punya arah. Artinya dia punya pemahaman bahwa bahagia ada dua, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kebaikan juga ada dua, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kebaikan hasanah. Bukan tadi yang di awal tadi ada orang yang meminta kepada Allah tapi bagian dunia saja. Itu pun tidak disebut sebagai hasanah. Nah, maksudnya kita tidak hanya menginginkan tanpa tahu apa manfaatnya. Jadi, pertama kita sudah barang tentu mengharapkan bahwa kekayaan itu sebagai satu kebaikan, kekuasaan itu sebagai satu kebaikan, pangkatan jabatan itu kebaikan, kemudian apa harapan-harapan kita itu adalah menjadi kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Al-Quran sendiri sering mengungkapkan, menyebut istilah eh, harta itu dengan khair. Ya. Harta itu sebagai satu kebaikan, khair. Nah, ini istilah yang berbeda. Ya, kata yang berbeda tapi memiliki kedekatan makna khair. Jadi, eh, ternyata harta pun disebut sebagai satu kebaikan. Rezeki itu disebut dengan khair. Ya. Nah, dari penamaan penyebutan nama saja itu sudah menunjukkan pada kita mestinya ketika kita itu mengharapkan harta itu pun juga itu sebagai sebuah kebaikan bagi kita. Sehingga kalau guru saya mengajarkan nek ndonga ki aja mung ndonga sugih, tapi luwih gampang ndonga iso bayar zakat mal sing akeh iso munggah kaji. Ya. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya karunia kemampuan untuk membayar zakat mal yang banyak, kemudian bisa naik haji. Nah ini kan doa yang lengkap ya, tidak semata-mata hanya urusan yang sesaat saja. Nah, doa ini luar biasa, kemudian menjadi kebiasaan Rasulullah untuk selalu dibaca baik dalam setelah sholat ya terutama ini sering beliau baca. Nah, Anas bin Malik memperhatikan kebiasaan Rasulullah ini, ya bisa dilihat nanti di Sahih Al-Bukhari. Jadi Rasulullah biasa membaca doa ini setelah sholat. Nah, kemudian kebiasaan ini diperhatikan oleh Anas bin Malik, sehingga Anas bin Malik ini punya kebiasaan kalau dia berdoa, dan kemudian doanya itu ringkas, maka yang beliau baca adalah doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dan kemudian kalau beliau ini punya rangkaian doa yang banyak, maka beliau akan selalu menyertakan doa ini dalam rangkaian doanya, jadi tidak pernah terlewat. Nah, saya kira ini menjadi kebiasaan kita di Indonesia ini. Jadi kalau setiap orang memimpin doa, kalau sudah mengucapkan doa sabu jagat ini, biasanya jamaah yang hadir kemudian sudah punya kesimpulan ini sudah mau selesai karena sudah doa sabu jagatnya sudah disebut ya. Nah ini saya kira kebiasaan yang sangat bagus ya, melestarikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam berdoa. Eh, Kemudian juga doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada seseorang yang berdoa, ya doanya itu keliru ya. Ada seorang sahabat menderita sakit yang sangat parah, kemudian ketika ditengok oleh Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu mengucapkan satu ucapan tertentu, doa tertentu, sehingga kamu mengalami seperti ini? Maka sahabat ini mengatakan, saya itu mengatakan, ya Allah seandainya engkau hendak menyiksaku nanti di akhirat, maka segerakanlah siksa itu di dunia. Nah, maka Rasulullah kaget dengan doanya itu. Subhanallah, mestinya kamu tidak mengucapkan doa seperti itu. Kamu tidak akan mampu dan kamu tidak akan bisa menanggungnya. Ya. Kalau punya harapan, sebutkanlah secara sederhana yang mudah dipahami, menggambarkan apa dalam benak pikiranmu, harapan-harapan baikmu lah. Kira-kira begitu ini jawaban tambahan saya. Nah, ucapkanlah doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah,
ini doa yang kita ucapkan, tidak usah ngelantur kemana-mana ya. Ya, karena kesalahan kita dalam berdoa eh, bisa jadi akan menjadi jalan bagi kita mendapatkan kesulitan karena kita aneh-aneh dalam berdoa. Nah, sepantasnya kita memperhatikan makna dari doa kita, juga memahami apa yang kita bisa kita pahami dari Al-Quran. Termasuk kalau kita menemukan satu doa di dalam Al-Quran, kita mesti berhati-hati. Mungkin kalau depannya ada Robana atau Allahumma itu jangan langsung dicomot kemudian kita pakai untuk berdoa, belum tentu pas ya. Misalnya ya ada ucapan begini di dalam Al-Quran. Misalnya ucapan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami sudah melihat, kami sudah mendengar, maka kembalikanlah kami akan menjadi kami akan beramal soleh dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin. Ini bukan doa kita yang kita ucapkan ya, tidak boleh kita ambil lah. Karena konteksnya ini adalah tentang orang yang dimasukkan ke neraka, kemudian dia melihat siksaan itu, kemudian dia merasa menyesal kenapa dulu tidak beriman, nah kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat itu. Nah, jadi tidak setiap kata Robana kita ambil. Kata Allahumma misalnya. Kata Allahumma ada di dalam surat Al-Anfal itu. Allahumma inkana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijarata minas sama'i awitina bi'adzabin alim. Nah ini kalau kita ucapkan loh, kan isinya enggak pas ya buat kita. Tidak sesuai dengan keperluan kita. Karena ini adalah ucapan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah pada perang Badar. Karena pengingkaran mereka kepada Al-Quran sampai mereka mengatakan, ya Allah, jika seandainya Al-Quran itu memang benar dari si engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit dan datanglah kepada kami azab yang pedih. Lo kan nggak pas dengan kebutuhan kita. Jadi kita mesti pahami juga tafsirnya, pahami juga maknanya. Jangan sampai kita mengambil menyomot dari Al-Quran tapi ternyata keliru yang maknanya ya. Keliru maksudnya kita tidak pas dengan yang kita butuhkan. Nah, betapa pentingnya kita memahami doa-doa di dalam Al-Quran yang sudah bareng itu memiliki banyak pelajaran bagi kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan demikian semangat berkarya, beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.